Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku, di tangan saya ada kitab Hasyiah Ad-Dasuqi yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ad-Dasuqi rahimahullah beserta hamisnya, yakni kitab Syarah Ummul Barahin yang ditulis oleh Syekh Muhammad As-Sanusi rahimahullah. Kitab ini menjelaskan tentang ilmu tauhid atau ilmu kalam dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni Asy'ariyah wa Maturidiyah. Kita buka halaman 4 dan ini adalah video yang ke-9. Kita lanjutkan ke qauluhu wa ala kullin minat tafsiraini fa fil kalami isti'aratun tabaiyatun. Masih menjelaskan tentang ibarah dalam Syarah Ummul Barahin, yakni Al-Wasi'il Jud, Allah yang maha luas kedermawanannya. Dalam video sebelumnya sudah dibahas bahwasanya Al-Wasi'il Jud ini memiliki dua makna. Ada yang bimakna sifatu fi'lin dan ada bimakna sifatu dzatin. Kalau sifatu fi'lin ini praktek. Allah yang maha luas kedermawanannya kemudian menganugerahkan pada saat itu sebuah mobil Toyota Avanza misalnya kepada Khalid, dan Khalid pun berterima kasih. Dan ada juga bimakna sifatu dzat. Sifatu dzat ini Allah yang maha luas kedermawanannya tetapi belum mengabulkan permohonan dan doanya si Zaid misalnya, yang saat itu berdoa ingin punya anak ya, karena setelah 10 tahun menikah belum dikaruniai keturunan, dan sampai detik tersebut doanya Zaid ini belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kaitannya dengan ta'alluq sifat qudrat wal iradat. Jadi Allah maha berkehendak, Allah maha berkuasa untuk saat itu belum mengabulkan permohonannya si Zaid ini. Akan tetapi ini namanya konsep. Tidak sedikit pun mengurangi status Allah Subhanahu wa taala yang maha luas kedermawanannya ya. Karena mungkin di balik doa Zaid yang belum terkabul ini ada hikmah yang tersembunyi. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa ala kullin, dan atas satu persatu, minat tafsiraini, dari dua sudut pandang. Jadi ada sifatu fi'lin yang sifatnya saat itu mengabulkan doa Khalid punya mobil Avanza, dan memiliki makna juga Al-Wasi'il Jud ini Allah belum mengabulkan doanya si Zaid yang ingin punya anak keturunan. Fafil kalami, maka yaitu tetap di dalam kalam, tarkibul kalamnya di sini Al-Wasi'il Jud, isti'aratun tabaiyatun, adapun isti'arah tabaiyah. Kita baca dulu skema seperti ini.
Di antara isti'arah itu ada namanya isti'arah tabaiyah, sebagaimana tercantum dalam kitab Nazam Uqudul Juman, ada bait wa tabaiyatun siwahu falladhi fil fi'li wal mushtaqil al asli khudhi. Ketika isti'arah berjalan di dalam mushtaq, maka namakanlah isti'arah tabaiyah. Mushtaq itu selain bentuk masdar, ya, ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari', ada isim fa'il, ada isim maf'ul. Kebetulan di sini syagatnya al-wasi' di sini adalah isim fa'il. Berarti isti'arah berjalan di dalam mushtaq, yaitu al-wasi' isim fa'il, maka dinamakanlah isti'arah tabaiyah. Ada bait lagi dalam kitab Nazam Jawharul Maknun, wa in jarad fi fi'lin aw fi harfi aw mushtaqin fatabaiyatan tafi. Apabila isti'arah itu berjalan dalam fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar, fi'il nahi, atau fi harfin atau kalimat huruf, baik itu huruf istifham, baik itu huruf jar, baik itu huruf dan seterusnya, au mushtaqin atau huruf nafi yang misalnya banyak sekali, au mushtaqin atau berjalan dalam isim mushtaq, ada isim fa'il, isim maf'ul, kemudian af'ala tafdil, amsilah mubalaghah, isim zaman, isim makan, isim alat dan seterusnya, fatabaiyatan tafi, maka jadilah isti'arah tabaiyah. Jadi mengikuti, taba' itu mengikuti, isti'arah yang mengikuti mushtaq minhu-nya, ya. Kita ambil contoh di sini al-wasi'il jud. Al-wasi'il jud ini artinya adalah Allah yang kedermawanannya bertingkat-tingkat, seperti halnya bertingkatnya gedung yang sangat tinggi. Jadi ini ada variasi atau bertingkatnya pemberian bimana abstrak, diserupakan dengan bertingkatnya gedung, bertahapnya gedung yang sifatnya adalah hissi atau indrawi, ya, ada nyata di situ. Jadi diserupakanlah, ya. Jadi syubbiha kathratu afradil a'ta, diserupakanlah anugerah Allah yang bertingkat dengan kathrati ajza'i syai'i, dengan bentuk fisik suatu yang bertingkat, yaitu gedung. Jadi syubbiha kathratu afradil i'ta bi kathrati ajza'i syai'i, diserupakanlah bertingkat-tingkatnya, bertahapnya segala anugerah Allah sesuai usianya, sesuai usia seseorang. Anak kecil mendapatkan anugerah ini, orang dewasa mendapatkan anugerah yang lain. Itu bertingkat. Seperti halnya bertingkatnya gedung, ada lantai 1, ada lantai 2, ada lantai 3 dan seterusnya. Jihad jami'nya adalah bijami'i mutlaqil kathrah fi kullin, karena dari sisi bertingkat di sini, ya. Jadi dzukirul musyabbah bih di sini, musyabbah bih wa huwa gedung bertingkat, ya, di sini. Jadi al-wasi'il jud, Allah yang bertingkat kedermawanannya. Jadi yang bertingkat di sini gedung, ya. Jadi yang dimaksud gedung. Wa hudzifal musyabbah, dan dibuang musyabbahnya, itu kathratu afradil i'ta, bertingkatnya sifat kedermawanannya Allah. Nah kemudian, ya, dipinjamkanlah, ada di sini
Wastu'ira ismul musyabbah bih lil musyabbah. Nanti kalimat bertingkat yang dimiliki oleh gedung dipinjamkan oleh unsur bertingkat yang dimiliki oleh kedermawanannya Allah. Kita takrir saja di sini. Wa taqriruha, dan adapun cara mentakrir, cara menetapkannya isti'arah tabaiyah di sini adalah alal awal, tentunya atas makna yang awal atau tafsir yang awal, yaitu sifatu fi'lin. Allah yang saat itu memberikan anugerah mobil Avanza kepada si Khalid. Ayyuqala, bahwa diucapkan apa syubihat, lafaz syubihat kathratu afradil i'ta alladhi huwa amrun kulliyun bi kathrati ajza'i syai' bi jami'i mutlaqil kathrah fi kullin wastu'ira ismul musyabbah bih wa huwa lafzu sya'ah lil musabbah. Syubihat diserupakan apa kathratu afradil i'ta'i, banyaknya sekali tingkatan dari anugerah Allah Subhanahu wa taala, alladzi i'ta huwa, yang adapun alladzi yaitu amrun kulliyun, sesuatu yang bersifat kulliyun atau abstrak, ya. Tidak nyata, tidak indrawi. Bi kathrati ajza'i syai'i, dengan banyaknya tingkatan gedung. Sesuatu di sini adalah gedung. Jihad jami'nya adalah bijami'i mutlaqil kathrah fi kullin, karena sama-sama bertingkat. Wastu'ira ismul musyabbah bih, kemudian dipinjamkanlah penyebutan nama musyabbah bih, yaitu gedung bertingkat. Wa huwa lafdz sa'ah, di sini lafdz sa'ah, di sini al-wasi'il jud lil musyabbahi, untuk musyabbah, yaitu kedermawanannya Allah yang bertingkat. Jadi kedermawanannya Allah itu mendapatkan makna pinjaman dari gedung. Jadi al-wasi'il jud, yang maha bertingkat-tingkat, bertahap-tahapnya, ini kedermawanannya Allah sesuai dengan hikmahnya. Tuh. Kemudian washtuqa, dan dicetak minhu, dari lafaz sa'ah, apa wasi'un, lafaz wasi'. Berhubung ini kategorinya isti'arah tabaiyah, jadi harus dikembalikan kepada mushtaq minhu-nya, ya. Karena al-wasi' di sini isim fa'il, dia mushtaq, dan mushtaq minhu-nya adalah lafaz as-sa'ah. Wasi'a yasa'u sa'atan, ini masdarnya. Washtuqa, dan dicetak minhu daripada lafaz sa'ah apa wasi'un, lafaz wasi'un bimakna katsiril i'ta'at, dengan makna banyak sekali pemberian-pemberiannya Allah. Allati hiya, adapun itu al-i'ta'at, yaitu afradul i'ta'i, satuan-satuan dari pemberian. Alladzi huwa, yang adapun itu i'ta, yaitu al-jud, kedermawanannya Allah. Jadi al-wasi'il jud itu bimakna katsiril i'ta'at. Jadi al-wasi' di sini gedung bertingkat, itu maknanya adalah bertingkatnya anugerah dari Allah, ya. Alladzi huwal jud, ya. Wa ala hadza, dan atas makna ini, ya, al-ishtiqaqul madhkur, ya, atau isti'arah al-madhkur, isti'aratu ismil musyabbah bih lil musyabbah, yakunu, maka adalah, yakunu adalah apa al-makna, kesimpulannya, alhamdulillahil katsiril jud, segala puji bagi Allah al-katsiril jud, yang banyak sekali kedermawanannya. Jadi al-wasi' bimana al-katsir, ya. Jadi al-wasi' di sini adalah bertingkat secara fisik, tapi yang dimaksud adalah al-katsiril jud, bertingkatnya, bertahapnya kedermawanannya. Ay al-katsiri afradi judihi, yang banyak sekali tingkatan kedermawanannya Allah. Ay al-muttasif bi kathrati afradi judihi, Allah lah yang memiliki sifat dengan banyak sekali tingkatan kedermawanannya. Kita lanjutkan ke makna yang kedua, yaitu sifatul zat. Sifatul zat ini, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala belum mengabulkan doanya si Zaid,
belum punya anak selama 10 tahun pernikahan, maka itu kaitannya dengan ta'alluq qudrat wal iradat. Jadi tidak mengubah sedikit pun status kedermawanannya Allah, maha pemurahnya Allah, karena tidak atau belum menganugerahkan anak kepada si Zaid. Jadi takrirnya adalah wa taqriruha, dan adapun cara menetapkan isti'arah tabaiyah ala tafsir tsani, atas tafsir yang kedua yaitu sifatu dzat, yaitu ayyuqala, bahwasanya diucapkan apa syubbihat, lapan syubbihat. Syubbihat kasratu ta'alluqatil qudrat wal iradat bi kasrati ajza'i syai' bi jami'i mutlaqil kasrati fi kullin. Nah, kita lanjutkan ke makna yang kedua yaitu sifatul dzat. Kalau tadi yang dimaksud bertingkat itu adalah kedermawanannya Allah, sekarang yang diserupakan atau musyabbahnya adalah bertingkatnya kekuasaan Allah dan kehendaknya Allah. Jadi kekuasaan Allah ini jika dikaitkan dengan makhluk atau muta'allaqatnya, yaitu ya lapangan kerjanya atau areanya kudrat ini bertahap. Misalnya anak kecil bahagianya dengan mainan, remaja bahagianya dengan gadget, kemudian orang dewasanya dengan keluarga yang bahagia. Itu masing-masing ada ta'alluq qudrat wal iradat. Tingkatan seperti ini diserupakan dengan gedung yang bertingkat ya. Lantai pertama untuk area pemasaran, lantai kedua untuk stok gudang, lantai ketiga untuk office ya, lantai keempat untuk owner misalnya, dan lantai kelima untuk tempat beristirahat ya, para pemimpin perusahaan. Jadi ini ada tingkatan. Jadi bertingkatnya ta'alluq qudrat wal iradat diserupakan dengan bertingkatnya gedung. Makanya takrirnya di sini adalah syubbihat kasratu ta'alluqil qudrat wal iradat bi kasrati ajza'i syai'. Diserupakanlah bertahapnya kekuasaan Allah atas suatu kejadian dengan bertahap dan bertingkatnya suatu gedung yang bertingkat. Jihad jaminya apa ya? Bijami'i mutlaqil kasrah fi kullin ya, sama-sama bertingkat. Kemudian dzukiral musyabbah bih wa kasratu ajza'i syai', wa hudzifal musyabbah wa kasratu ta'alluqil qudrat wal iradat ala sabilil majaz bil isti'arati tasrihiyati tabaiyah jarad bil mushtaq, jarad berjalan di mushtaq. Jadi di sini syubbihat diserupakan apa kasratu ta'alluqatil qudrati, banyaknya tingkatan keterkaitan atau area kerjanya sifat kudrat wal iradati dan sifat iradat bi kasrati ajza'i syai', dengan banyaknya tingkatan suatu bangunan atau gedung, bijami'i mutlaqil kasrah, dengan sisi atau jihad jaminya persamaan, sama-sama bertingkat mutlaqil kasrah. Wastu'ira, dan dipinjamkan apa ismul musyabbah be ya, penyebutan musyabbah be yaitu gedung bertingkat, wa huwa lafzus sa'ah, wa huwa, dan adapun musyabbah be yaitu lafzus sa'ati, lafaz sa'ah lil musyabbahi untuk musyabbah, yaitu kasratu ta'alluqil iradat ya. Jadi gedung bertingkat ini dipinjam maknanya oleh bertingkatnya sifat kudrat wal iradat dari sisi ta'alluq ya. Washtuqa, dan dicetak minhu daripada itu lafaz sa'ah ya, atau ismul musyabbah apa wasi'un, lafaz wasi'un. Washtuqa, dan dicetak minhu dari al-madhkur minas sa'ah, dari bentuk masdar apa wasi'un mushtaq ya, masdar selaku mushtaq minhu, dicetaklah wasi'un, lafaz wasi'un, artinya yang luas, isim fa'il, bimakna katsiri ta'alluqatil qudrati, dengan makna banyak sekali tahapan-tahapan atau tingkatan areanya sifat kudrat wal iradati dan sifat iradat.
Jadi maha kuasanya Allah, maha berkehendaknya Allah atas anak kecil, atas anak remaja atau orang dewasa itu bertingkat, bertahap. Seperti halnya bertingkat, bertahapnya susunan suatu gedung ya yang tinggi. Wa ala hadza, dan atas ini makna kesimpulan tadi al-isti'arah ala tafsir tsani yakunu adalah apal makna kesimpulannya yaitu alhamdulillah, lafaz alhamdulillah, segala puji bagi Allah al-muttasifi yang memiliki sifat bi kathrati ta'alluqati qudratihi, dengan banyak sekali area tahapan sifat kudratnya Allah wa iradatihi, dan sifat iradatnya Allah. Jadi kita simpulkan bahwasanya al-wasi'il jud itu memiliki dua makna, ada sifatu fi'lin, ada sifatu dzat. Sifatu fi'lin ini sifatnya praktek atau kontan bil fa'li. Ada juga sifatu dzat artinya status. Jadi hanya sekedar konsepnya saja. Dan jika mengikuti sifatu fi'lin, maknanya adalah al-wasi'il jud, Allah yang maha bertahap pemberiannya seperti bertahapnya gedung tinggi, bertingkatnya pemberian dari Allah, berlapisnya pemberian dari Allah seperti halnya bertingkat dan berlapisnya gedung yang tinggi. Dan jika maknanya tafsir yang kedua yaitu sifatul dzat, maka al-wasi'il jud adalah maknanya Allah yang maha bertingkat, bertahap, ta'alluq area kerjanya sifat kudrat dan iradat seperti bertingkatnya gedung yang tinggi ya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kita lanjutkan, summa innal wasi'a na'tun lillah. Summa kemudian, ini ada istinaf, innal wasi'a, sesungguhnya lafaz wasi'i ya, wasi'i ini lafaz pakai wasi'. Innal wasi'i, sesungguhnya lafaz al-wasi'il jud itu na'tun, menjadi sifat lillahi bagi lafaz Allah. Secara tarkibul kalam ini al-wasi'i jabatannya menjadi sifat atau na'at, dan mausufnya atau man'utnya adalah lafaz Allah. Pertanyaannya, ini adalah bentuk isim fa'il ya. Ketika dia idhofat tidak bisa menyimpulkan atau menghasilkan bentuk ma'rifat. Jadi idhofat itu ada idhofat mahdhah dan ada idhofat ghair mahdhah ya. Jadi idhofat mahdhah itu seperti ghulamu Zaid murni ya. Tapi kalau idhofat ghair mahdhah simbolis saja, tidak menghasilkan ma'rifat ya. Seperti contoh al-wasi'il jud ya. Ini ada dalam bentuk isim sifat ya. Di sini kita bahas wasmul fa'ili, dan adapun isim fa'il yaitu lafaz al-wasi', yaitu idhofatuhu, adapun idhofatnya isim fa'il yaitu lafziyatun, idhofat lafziyah artinya ghair mahdhah, la tufiduhu, tidak memberikan kesimpulan atau faidah apa idhofat hu kepada isim fa'il ta'rifan kepada bentuk ma'rifat. Fayakunu, maka adalah apa isim fa'il atau al-wasi' di sini yaitu nakiratan, nakirah masih umum ya. Kesimpulannya, fala yasihu, maka tidak sah apa ja'luhu, menjadikan lafaz al-wasi' na'tan sebagai sifat atau na'at lil ma'rifati untuk isim ma'rifat itu lafzul jalalah, lafaz Allah. Kok bisa ya? Ini nakirah, ini mausuf, ini nakirah sifat, mausufnya ma'rifat ya. Jadi al-wasi' al-jud itu masih nakirah, sementara Allah itu ma'rifat. Ini sifat, ini mausuf. Jadi tidak tawafuq ya, tidak muwafaqah. Di sini Syekh Ad-Dasuki menjawab wa ujiba, dan dijawab apa bi annahu, dengan sesungguhnya kelakuan yaitu mulahazun, dilirik atau dilihat fihi di dalam lafaz al-wasi' apa ad-dawam. Di sini adalah konsistensi. Allah Subhanahu wa taala itu dawam. Sifatnya maha dermawan itu tiada henti. Fayakunu, maka adalah apa lafaz al-wasi' atau isim fa'il ini yaitu sifatan musybihatan atau sifat musyabbahah ya. Sifat musyabbahah. Wahya, dan adapun sifat musyabbahah yaitu tata'arrafu, bisa menjadi ma'rifat apa sifat musyabbah bil idhofati, dengan cara idhofat.
Wabihadzal i'tibari, dan dengan ini sudut pandang menjadikan al-wasi' sebagai sifat musyabahah, sahha maka sah apa ja'luhu menjadikannya lafaz al-wasi' na'tan sebagai sifat lil ma'rifati bagi isim ma'rifat yaitu lafaz Allah. Jadi kita bahas bahwasanya salah satu isim sifat ya. Isim sifat itu ada dua kategori, misalnya isim fa'il dan sifat musyabahah. Isim fa'il maknanya tajaddud wa takrar. Ya, sementara ini baru ya. Contohnya Zaidun jalisun, Zaid duduk, Zaidun dharibun. Ini tidak 24 jam Zaid duduk dan tidak 24 jam juga Zaid memukul ya. Ada kalanya dia mengerjakan aktivitas lain. Jadi tajaddud wa takrar ya. Sifatnya baru, kemudian bisa diulang lagi. Keesokan harinya Zaid duduk di kelas, Zaid duduk di sekolah, Zaid memukul-mukul ya, misalnya memukul pintu ya karena kesal dan seterusnya. Kemudian sifat musyabah ini contohnya lidawam istimrar, konsistensi. Contohnya Zaidun hasadul wajib, Zaid itu orang ganteng, pagi ganteng, siang ganteng, sore ganteng, malam ganteng. Itu namanya sifat musyabah. Kemudian isim fa'il bisa dari bentuk lazim dan bentuk muta'addi, sementara sifat musyabah harus dari fi'il lazim. Kemudian maknanya hal wal istiqbal, maknanya pada saat itu ya, Zaidun jalisun, Zaidun ya saat itu. Kemudian masa yang akan datang, seterusnya duduk sampai jam pulang, misalnya pulang sekolah. Tetapi sifat musyabah ini lil hal wa daimah fil azminati salasah. Zaid itu konsisten dalam zaman kemarin ganteng, hari ini ganteng, dan besok juga ganteng. Itu bedanya. Nah, ketika lafaz al-wasi'il jud dianggap isim fa'il, maka tidak bisa dia jadi ma'rifat ya. Meskipun statusnya idhofat, karena idhofatnya adalah idhofat lafziyah atau idhofat ghair mahdho yang tidak menyimpulkan menjadi ma'rifat. Tetapi ketika kita menjadikan al-wasi'il jud adalah sifat musyabahah, maka dia bisa ya, Zaidun hasanun, Zaid bagus, apanya, wajahnya ya, jadi ma'rifat, jadi spesifik. Jadi Allah al-wasi', Allah yang maha luas, al-jud apanya, kedermawanannya. Jadi di sini maknanya spesifik, sehingga bisalah al-wasi'il jud menjadi sifat bagi lafaz Allah. Karena dengan menjadikan al-wasi'il jud itu sifat musyabahah, maka statusnya adalah dawam wal istimrar ya. Dan itu sudah cukup untuk menjadikan statusnya al-wasi'il jud sebagai bentuk isim ma'rifat, agar setara dengan lafzul jalalah yang statusnya adalah ma'rifat. Jadi al-wasi'il jud menjadi sifat dan lafzul jalalah menjadi mausuf ya. Itulah maksud daripada wa bihadzal i'tibar sahha ja'luhu na'tan lil ma'rifah. Ketika lafaz al-wasi'il jud statusnya menjadi sifat musyabahah, jadi ma'rifat, maka bisalah dia menjadi sifat bagi lafzul jalalah yang secara ilmu nahwu disebut isim ma'rifat ya, karena isim alam. Sampai di sini dulu, wallahu a'lam bishawab.